Dari PADI DKI Jakarta menggelar kegiatan penguatan keluarga nih Pak untuk menjadi SDM yang lebih unggul nih. Kira-kira tanggapannya seperti apa Pak? Ya, memang bagus sekali acara ini karena saat ini Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia emas, maka kita harus mempunyai SDM yang emas. Emas itu apa? Yang unggul. Unggul itu artinya mampu bersaing. Nah, untuk dia mampu bersaing, maka perlu dibekali dengan hal-hal yang penting. Nah, yang dilakukan oleh panitia melakukan pembekalan dengan 5 aspek. Apa saja? Singkatannya. Apa saja itu? Agama. Nah, agama ini sangat penting. Kenapa? Dalam sastra Hindu disebutkan catur pusata, bagaimana mencapai hidup dengan baik, yaitu catur pusata. Pertama adalah dhamma. Dasarnya dhamma, baru kemudian arta. Jadi tanpa ada uang atau harta kita tidak mungkin mencapai SDM unggul. Kedua, kama. Kita harus punya keinginan yang kuat untuk mencapainya. Yang terakhir baru moksa. Jadi semua keempat ini bisa dilakukan harus berdasarkan dhamma, sama dengan yang dilakukan oleh PHDI Jaksel. Nah, yang kedua kali P apa itu? Pendidikan. Maka anak itu harus mendapatkan pendidikan yang bagus, ilmu pengetahuan yang bagus sehingga mereka mampu melakukan atau memilah-milah atau masalah ini apa pemecahannya. Jadi itu dari pengetahuan. Nah, kemudian S-nya lewat tadi ya, S-nya sosial budaya. Sosial budaya bagaimana kita bermasyarakat, mengenal lingkungan sehingga kita mampu membaca situasi ini apa yang harus dilakukan, apa solusinya, karena dia mampu melakukan sosial. Budaya di sini masyarakat Batak bagaimana, masyarakat Bali bagaimana, Karangasem bagaimana, itu harus mampu. Tadi P pendidikan sudah, kemudian ekonomi. Nah, ini masalah uang. Ekonomi sangat penting. Karena apapun keinginan kita, kalau ekonominya tidak mencukupi, ya akan terbatas juga. Dan terakhir K, kesehatan. Bagaimana kita punya uang banyak, pendidikan tinggi, sakit-sakitan, pola makan salah, misalnya makan makanan bersoda, makan makanan saset, misalnya tadi mie instan. Ya. Nah, itu kurang bagus. Jadi pola makan yang bagus itu harus juga dijaga. Dan negara kita negara tropis, banyak sayur mayur dan buah. Lakukan itu. Sudah. Jadi akan tercapai SDM unggul. Di samping memang dalam hal membentuk SDM ini harus lewat penyuluhan tadi kan, penyuluhan artinya komunikasinya bagus. Komunikasi yang bagus adalah bagaimana sang penyuluh ini memiliki pengetahuan melalui baca-baca misalnya. Dan kemudian bagaimana menyampaikan, bagaimana penyampaian yang sederhana, simpel tapi mudah diterima. Nah, itu yang penting. Jadi untuk menuju SDM yang unggul itu harus memenuhi 5 aspek itu tadi 5 aspek tadi itu, dan juga bagaimana menyampaikan 5 aspek itu kepada sasaran anak muda masyarakat itu. Ya masyarakat. Jadi kalau menyampaikan dengan ramah, anak itu tidak akan mengerti. Atau anak itu terlalu asyik main HP juga tidak mengerti. Jadi harus dijaga antara yang memberi penyuluhan dan yang disuruh itu harus punya motivasi yang kuat. Terakhir pada harapannya dengan kegiatan untuk ketahanan pangan ini untuk tetap menjadi unggul seperti apa? Harapannya dengan adanya ketahanan keluarga yang unggul ini, ketahanan keluarga ya. Maksudnya keluarganya dulu diperbaiki, kalau keluarganya harmonis maka SDM unggul. Harapannya menghasilkan generasi muda yang unggul yang mampu mendukung Indonesia emas di tahun 2045. Berarti kegiatan ini kegiatan yang diselenggarakan oleh PDI Pusat, PDI DKI Jakarta bekerja sama biaya dari APBD, khususnya di Mental, Dinas Pendidikan. Dan berarti serentak di 5 wilayah ini ya? Serentak, hanya hari ini kebetulan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Kalau sebelumnya di Jakarta Barat, nanti ada di Jakarta Timur, Jakarta Utara sudah juga kemarin, minggu lalu ya. Jadi DKI Jakarta melalui PHDI wilayah ya? Yang menyelenggarakan program kita bagi ke wilayah. Di samping untuk BOTI. Kita anggaran di tahun ini karena banyak ada kegiatan lain atau pilkada atau pilpres, kita hanya dapat 700, tapi 500 untuk BOTI itu. Oke, set. Undang-undang ini, ayo kita keluarkan. Oleh karena itu nanti jangan ada malas yang bertanya. Mudah-mudahan saya juga nanti pertanyaannya bisa jawab. Ya, oke. Silakan Mas Patut. Untuk kegiatan ini Patut selaku Ketua Panitia Penyelenggara Seminar Penguatan Keluarga untuk menjadi SDM yang unggul, kira-kira yang hadir ini kegiatannya ini dari mana aja Patut? Sekali lagi Om Swastiastu. Kami sampaikan kami dari Parisade Wilayah Jakarta Selatan
mengadakan penyuluhan terkait dengan program dari PHDI wilayah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penyuluhan penguatan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan SDM umat Hindu yang unggul. Pesertanya adalah warga di wilayah Jakarta Selatan, di mana wilayah Jakarta Selatan ini dibagi dengan 13 TMP, masing-masing TMP diwakili oleh 2 orang, termasuk 4 pasraman yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Total semua warga yang hadir adalah 34 orang. Kami prioritaskan adalah warga kita yang umat Hindu yang dharmika, umat Hindu yang memang butuh perhatian selama ini, dan umat Hindu yang memang dari anak-anak sekolah yang kebetulan tidak ada orang tuanya atau anak yatim atau piatu. Jadi program ini supaya menyentuh keluarga-keluarga kita yang memang harus kita bantu selama ini. Jadi ini program dari kegiatan yang dilaksanakan hari ini oleh PHDI wilayah Jakarta Selatan. Pak. Terus untuk kegiatan ini memang akan diagendakan rutin atau memang berhenti di sini saja? Rencananya ini kegiatan akan rutin setahun, minimal setahun sekali, tidak menunggu dari program dari pemerintah, karena selama ini ternyata umat-umat kita memang banyak sekali yang harus mendapat perhatian. Tidak harus perhatian yang kita bantu secara baik pengetahuan, tidak hanya itu. Ternyata memang mereka butuh sesuatu yang untuk kehidupan mereka. Nah, mereka butuh mungkin sembako atau apa yang memang dari warga-warga kita yang mampu, kita minta tolong lah. Nah, kumpulkan dari orang-orang mampu, setelah kita kumpulkan nanti kita bagi ke warga-warga kita yang memang membutuhkan. Jadi sekali lagi ini adalah istilahnya silang ya, saling bantu membantu. Nah, hari ini kita rencanakan secara program dari DKI sih sebenarnya tidak ada sembako, nah, tapi dari keputusan dari pengurus Parisade memutuskan udah sekalian kita membantu mereka dengan dana yang ada sebisa kita, yang penting mereka bisa kita bantu, kita tolong lah sedikit. Terus, terakhir Pak, Patut, dengan kegiatan ini kira-kira apa sih harapannya Patut sebagai untuk keluarga-keluarga yang unggul ini, ketahanan keluarga ini? Pertama, harapannya pertama adalah kita secara langsung bisa mendengar keluhan dari para warga ini, terutama dharmika yang memang sebelumnya mereka agamanya agama lain terus masuk agama Hindu. Ternyata banyak sekali istilahnya permasalahan banyak. Nah, kita bisa sedikit membantu lah. Minimal mereka secara keluarga kuat bertahan bahwa mereka sudah tidak salah masuk agama Hindu. Itu harapannya. Kedua, kalau anak-anak yang yatim, ya kita bisa membantu sedikit, ya minimal mereka menambahlah uang sekolahnya, menambah uang untuk minimal makanannya. Yang terakhir adalah kita di Jakarta Selatan guyup. Nah, itu yang paling penting. Itu intinya itu. Intinya adalah kita guyup bahwa kita semua bersaudara. Nah, bahwa tidak ada pembeda, ada kaya, ada miskin. Ya, kita sama saja, semua sama, ngayah sama-sama. Pak. Informasi yang sangat cepat. Nah, jadi misalnya tadi produk yang dapat, kalau kita bicara produk itu bisa dilihat, bisa disentuh, misalnya makanan, gitu ya, atau bentuk mejanya. Tapi kalau kemudian sekarang produknya itu bisa jadi bentuknya adalah dalam tatanan ide, jadi programmer atau kemudian analis, gitu. Jadi ada di dalam tatanan ide. Kemudian keterampilannya juga berubah, gitu ya. Keterampilan kalau dulu